Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 7A yang hebat, yang kuat. Tetap semangat ya belajarnya. Walaupun pada hari ini pembelajaran kita dilakukan secara daring, tapi Ibu akan tetap menyampaikan materi pembelajaran melalui video ini. Untuk itu, simak baik-baik ya videonya. Halo anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Coba sambil dilihat videonya sambil buka buku ya, yang kemarin kita tentang apa. Nah, sambil mengingat-ingat, kemarin itu kita membahas tentang bab 1 mengenai Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan dapat menyebutkan arti Quran Surat As-Sams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat As-Sams ayat 1-10, dari Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan dari hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat menerapkan sikap sesuai dengan yang dikandung dalam Quran Surat As-Sams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan terjemahan dari hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nah, materi pertama yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya sesuai apa yang terkandung dalam Quran Surat As-Sams ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, isi kandungan dari Quran Surat As-Sams ayat 1-10 yaitu pada ayat 1 sampai ayat 8 itu menunjukkan sumpah Allah dan menunjukkan sebagian kecil dari ciptaannya yang sungguh luar biasa, yaitu menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, jiwa manusia, jiwa kita, jiwa orang-orang yang ada di luar sana, dan menciptakan matahari di siang hari, bulan di malam hari. Semuanya berjalan sesuai ketentuannya. Bersyukur atas anugerahnya dan petunjuknya agar manusia dapat memilih dan memilah kepada kehidupan yang baik atau kepada kehidupan yang buruk. Nah, pada ayat ke-9 telah dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang
mau memperbaiki dan mengisi jiwanya dengan hal-hal yang suci, dengan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya, telah dijelaskan pula dalam ayat ke-10, yaitu bagi orang-orang yang ingin menutupi jiwanya, ingin melaksanakan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa, maka Allah akan menjanjikan kesengsaraan untuk mereka, terutama di akhirat kelak. Nah, materi yang kedua yaitu merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya sesuai yang telah terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yuk baca bareng-bareng dulu yuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal sehat. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya. Untuk apa sih menggunakan pikirannya? Untuk memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Siapa yang dapat melakukan itu kalau bukan Allah? Siapa coba? Gak ada kan? Hanya Allah. Nah, semua itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang mampu memahami bahwa pergantian siang dan malam dan penciptaan langit dan bumi adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dapat digolongkan sebagai orang-orang yang ulil albab. Apa sih itu ulil albab? Nah, menurut Ibnu Katsir, ulil albab adalah orang-orang yang memiliki akal sempurna dan memiliki kecerdasan. Nah, dan yang ketiga, bab tentang merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, yaitu mengenai dalil-dalil di atas tentang merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya, maka dapat kita simpulkan, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama penciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada makhluknya. Yang kedua, sungguh beruntung bagi mereka-mereka yang menyucikan jiwanya dengan berbuat amal soleh, dan sungguh merugi bagi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, yaitu semua ciptaan Allah dan yang terjadi di dalamnya merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hambanya yang berakal sehat. Serta yang terakhir, yaitu yang keempat, tidak ada alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seberapa besar dan seberapa banyak dosa ataupun kesalahan yang kita miliki, ingat, rahmat Allah lebih dulu daripada murkanya Allah. Nah, setelah materi bab 2 tadi telah Ibu sampaikan, selanjutnya Ibu akan beri tugas kepada kalian ya. Tugasnya yaitu menghafalkan Quran Surat As-Sams ayat 1-10,
Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Nanti setor satu-satu ya ketika kita ada pembelajaran yang dilakukan dengan cara offline atau tatap muka di sekolah. Nah, untuk pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, silahkan kalian menghubungi ibu via WA. Nah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.